Nah, ini ya. Jadi pada hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang self love, belajar mencintai diri sendiri. Salahkah gitu ya? Nah, ini tuh sebenarnya self love ini juga bagian dari serangkaian acara kemarin pendampingan itu. Jadi karena kan mengurus anak itu tidak terlepas dari pribadi kita sebagai seorang ibu ya, dan pribadi kita sebagai seorang perempuan gitu ya. Jadi kita udah bahas banyak nih dari segi parentingnya, tapi ternyata ada satu hal yang jangan sampai nggak kita bahas, yaitu dari segi sisi kita sebagai seorang pribadi gitu kan ya. Nah, Pribadi di ya. sini itu iya, di sini itu mudah-mudahan tema ini bisa menjadi akar ya buat nanti kita semuanya sama-sama mempraktekkan ilmu parenting kemarin gitu ya. Tapi kitanya dulu nih yang lebih bisa untuk mencintai diri sendiri gitu sih. Mungkin dari teteh semuanya ada yang pernah dengar atau familiar mungkin tentang self love itu sendiri, boleh ditulis di chatnya atau mau Boleh? open mic mungkin boleh ya Teh Hani ya. Kita kan mau interaktif lagi Iya, ya. iya boleh. Biar seru Mm-mm. ya. Oh ya Teh, Oh, apa namanya aku share dulu kali ya, apa sharing pengalaman dulu kali ya. Dulu waktu pertama kali jadi ibu, rasanya kalau kita ngelihat ada ibu ngelakuin hobi setelah ada perempuan nih, dia menikah, kemudian dia melakukan hobi tuh kesannya kayak yang egois gitu ya. egois ya. Kayak ada Betul. kayak ada kesan kayaknya egois nggak ya gitu kita ngelakuin hobi setelah menikah. Misalnya ya, kayak pergi ke gym misalnya atau ke tempat olahraga misalnya ya selama 1 jam nitipin anak misalnya ya kesannya tuh kayak ada perasaan ngerasa bersalah ya enggak terus juga kadang ada stigma juga di dalam masyarakat kalau misalnya kita nitipin anak demi kita ngelakuin sesuatu hal yang menyenangkan buat kita tuh kayaknya kita tuh jadi ibu yang nggak baik kadang ada stigma yang seperti itu nah sebenarnya salah nggak sih teh kayak gitu tuh sebenarnya kalau dari sudut pandang teteh nih sebagai seorang psikolog. Iya, jadi suka dibilang itu ya, kok udah jadi ibu masih kayak gitu sih, masih suka main-main sih gitu kan, udah jadi ibu gitu ya, masa masih kayak gitu sih gitu kan. Nah, itu memang banyak banget ya justifikasi-justifikasi dan judgement-judgement itu di masyarakat gitu. Mungkin masih terbawa seharusnya gitu ya. Padahal kalau menurut saya sendiri seorang ibu itu kan sebenarnya sumber cinta ya kalau di rumah ya. Maksudnya kita kerasa nggak Mana sih ya mamahnya? kalau ibunya rungsing itu, insya Allah seisi rumah juga jadi ke bawah rungsing biasanya. Jadi sebenarnya self love ini beda banget sama egois ya, beda banget. Jadi self love ini justru upaya seorang ibu untuk dia bisa memberikan cinta yang banyak karena dia punya cadangan cintanya juga banyak gitu. Jadi ibarat Si Ata naik kuda. Teuing mobil mana? ini mungkin bisa dibantu mute ya. Ibaratnya tadi. Nya, Atan. Jadi itunya. Sudah ya, ibarat teko atau gelas, kalau Aslinya boleh itu kan dibantu. mengeluarkan isinya ya. Kalau isinya itu nggak ada cinta, tapi hanya ada kelelahan, hanya ada kecapean gitu ya, ya itu akan marah-marah yang keluar tuh. Tapi kalau isinya tuh cinta, bahagia, ibunya nyaman dengan dirinya, enjoy, yang akan keluar juga itu gitu. Jadi harapannya mudah-mudahan di sini kita coba balik ke akarnya dulu sebagai seorang ibu, biar nanti selanjutnya bisa mempraktekkan ilmu parenting yang kemarin di kelas pendampingan itu khususnya ya Teh Hani ya. Boleh di next Teh Asnia slide-nya. Nah ini, jadi sebelum kita kemana-mana ya, mau bahas nih dulu sedikit tentang perubahan peran wanita. Di sini mungkin ada yang calon ibu ya, tapi justru hebat nih persiapan jadi ibu udah matang nanti. Siapa di sini calon ibu? Ada. Jadi di sini itu mau bahas sedikit agak flashback dulu. Sebenarnya kita itu prakteknya itu ya menjadi seorang ibu itu terasanya cepat banget gitu. Jadi perubahan tuh cepat banget. Perubahan itu sendiri ya, apapun itu tuh pasti jadi stresor gitu ya. Mau kita misalnya dari yang hal yang ringan, kita dari SMP mau ke SMA. Masuk SMA itu kan juga apa ya, deg-degan gitu ya, stresornya tuh ada gitu, tekanan adaptasi ke tempat baru, ke teman-teman baru, ke semuanya baru gitu. Terus ke kuliah juga sama kan, segala macam. Nah, apalagi ini kita menjadi istri terus menjadi ibu.
Jadi itu tuh juga udah perubahan peran itu juga udah ada stressor tersendiri gitu ya. Ditambah dengan segala macam keadaannya yang memang ternyata saat kita masih gadis itu mungkin punya bayangan ya, nanti kalau menikah begini begitu. Terus nanti kalau udah menikah otomatis punya anak gini gitu ya. Ternyata setelah dijalaninnya wow banget kan gitu. Jadi di sini mau dibahas sedikit perubahan peran wanita yang dulunya single ya. Kalau dulu kan single itu kita apa sih? Kalau single itu kan only me ya bebas ya. Yang paling kerasa itu perbedaan antara single sama setelah menikah itu ialah bebas. Bebas dari segi waktu, dari segi kegiatan, dari segi finansial, dan dari segi me time ya. Bebas aja gitu, mau ada teman ngontak ngedadak, sis kita jalan yuk ke mall gitu sebelum pandemi ya gitu. Yuk, oke, aku mandi ya, bisa gitu ya, nggak pakai ribet-ribet mikirin apapun gitu. Oke, aku mandi, kita berangkat gitu. Terus atau misalnya, yuk kita ini yuk jalan-jalan ke mana ya? Oh, ke Grammy tuh kayak seru deh. Yuk yuk ngedadak gitu ya sama teman-teman di grup circle gitu ya. Hayo berangkat gitu ya. Kerasa banget enaknya freedomnya tuh di situ ya pas masih single gitu. Nah, ternyata setelah jadi istri itu kan kerasa beda. Yang tadinya hanya sendiri terus mulai jadi berdua kan. Mulai jadi berdua, mulai nih gitu kalau ada misal kalau dulu teman ngontak jalan yuk gitu kan ya. Terus sekarang setelah menjadi seorang istri kita harus izin dulu gitu. Boleh nggak aku pergi ke sini? Kalau kata suami boleh, kita baru berangkat. Setelah kalau suaminya tidak mengizinkan, ya kita kan harus turut ya. Oh ya udah, berarti nggak jadi. Maaf ya, aku nggak bisa keluar hari ini kan. Jadi ada kebebasan yang seolah-olah direnggut gitu ya. Kemudian jadi makmum. Nah kalau dulu kan kita nggak usah nanya siapa-siapa ya, berangkat aja, pergi aja gitu ya. Pokoknya asik lah gitu. Setelah jadi istri kan kita harus nanya dulu gitu ya. Terus tanggung jawabnya bertambah. Nah kalau dulu tuh mungkin kita nggak usah mikirin masak gampang lah beli gitu atau misalnya lah gampang baju ditumpuk laundry udah selesai gitu ya. Tapi setelah menjadi istri kita harus punya tanggung jawab ya. Seenggaknya kita bisa memastikan suami kita ada baju yang bisa dipakai gitu ya. Walaupun ini bukan kewajiban tapi apa ya itu sebuah pelayanan kita terhadap suami gitu ya. Apa namanya memastikan ada makanan yang bisa dia makan gitu. Jadi ada tanggung jawab yang bertambah gitu ya. Nggak cuma ngurus diri sendiri tapi juga ngurus pasangan. Nah, yang paling apa ya, yang paling ada gap lagi itu ialah jadi ibu. Ini yang tadinya cuma sendiri, terus berdua, terus jadi tak terhingga. Tergantung nih mau planning berapa anak kan gitu ya. Mau 5, mau 6, mau 7. Ada yang sampai 11 ya, Gen Halilintar, Masya Allah gitu. Iya, Hebatnya betul. Gitu kan ya. Nah, terus menjadi pemimpin. Nah, kalau pas jadi istri itu, ibu tuh masih manut-manut aja gitu, masih enak lah gitu ya. Tinggal ada yang mengarahkan. Kan sebenarnya perempuan itu fitrahnya memang dibimbing, fitrahnya memang diarahkan sebenarnya. Tapi setelah dia menjadi ibu, dia juga harus bisa menjadi pemimpin gitu. Minimal bagi anak-anaknya di rumah gitu kan ya. Sekaligus menjadi suami, menjadi makmum ke suami. Jadi double nih gitu ya. Menjadi pemimpin bisa, menjadi makmum juga harus bisa gitu. Kemudian tanggung jawab semakin bertambah ya udah pasti ya. Terus apa namanya kalau misalnya mau pergi kalau masih sendiri atau masih berdua juga masih gampang. Nah pas sudah punya anak bawa kayak mau pindahan rumah padahal cuma mau pergi ke rumah temen sebentar gitu ya bawa belum bawa popoknya baju gantinya terus kalau udah yang pasti bawa bekal makannya bawa wah segala macam lah gitu. Itu baru satu anak ya. Anaknya 2 pengalaman dulu saya kan tinggalnya di Bandung. Terus rumahnya di Bogor dulu, sekarang udah pindah ke Bogor. Dulu tuh kalau pas baru awal-awal nikah itu, kita kalau pulang kampung naik bis umum aja, enak gitu berduaan malah ya, pacaran enak lah. Gitu. Pas sudah punya anak 1 masih bisa lah ya naik bis, gembolannya masih bisa lah diakalin gitu. Pas sudah punya anak 2, wah sudah menyerah, nggak sanggup kayak bawa gembolannya naik turun kendaraan. Akhirnya berubah jadi naik travel gitu kan. Jadi perubahan-perubahan itu yang waktu kita gadis tuh nggak kebayang gitu. Mungkin kebayang pas bukan ribetnya, punya anak gitu. Kebayang sih punya anaknya, tapi nggak kebayang bakalan seribet itu, ya nggak sih teteh? Soalnya merasakan sih aku juga. Tehani ngerasain nggak? Terli kalau dulu aku pengalaman punya anak ya waktu anak pertama.
kayak ngerasa 24 jam itu kayak waktunya tuh kok kayak sedikit gitu teh. Dulu aku ngalamin ya waktu Fatihah masih bayi, masih umur di bawah 6 bulan. Hampir setiap hari tuh kayak sedih gitu, muncul perasaan sedih karena ngerasa kok waktu itu ada 24 jam, tapi yang bisa aku lakuin tuh kayak nggak banyak gitu teh. Kayak Kayak cuma cuma kerjanya nyusuin. Bahkan dulu tuh ngerasain ada masa-masa mau nyuci aja tuh bener-bener nggak sempat misalnya ya pada saat itu karena anak tuh maunya digendong terus, kita mau ke kamar mandi juga susah, anak rewel, apa mau tidur rewel, terus dia apa namanya nangis, kita nggak tahu dia karena apa, jadi kayak dengar suara dia nangis tuh bikin ada stres sendiri, ada belum stres lagi sendiri ya. waktu kena mamitis teh, aduh ya Allah, apa payudara bengkak, demam, tapi anak juga kayak harus disusuin. Nah itu bener-bener sempet sih kayak ngalamin apa ya sedikit mungkin stres ringan kali ya, belum sampai yang ke depresi banget, tapi kayak kaget banget, oh ternyata jadi ibu itu kayak gini. Belum lagi soal jam tidur ya teh ya, jam Apalagi itu ya. tidur kurang, tapi paginya harus melek. Nah itu bener-bener luar biasa banget. Nah teteh-teteh kalau misalnya ada yang mau cerita tentang pengalamannya, perubahan apa yang terjadi setelah saat masih single, terus kemudian jadi istri dan jadi ibu, boleh cerita ya di kolom komentar, nanti insya Allah akan saya baca. Kalau misalnya apa ada waktu ya, bisa kita baca pengalamannya apa aja nih, kayak misalnya Ada Teh, yang share nih. Nah, ya ini Teh Desi ada. bener banget jadi ibu, apalagi anak pertama kaget dan clueless. Nah bener. Kalau Teh Sylvia bilang kaget banget di masa rutinitas. Nah tadi ya kayak aku ceritain, awal melahirkan rasanya aneh banget, kayak lost dan ngerasa sendirian banget, tapi nggak bisa kabur. Ya betul banget ya, nggak bisa kabur ya Teh. Nggak bisa, benar. Mau kabur kemana ya? Gila Iya hidup kita betul. sekarang. Jadi rutinitas berantakan ya Teh, kayak kita udah mencoba ngerjain to-do list, tapi hari ini sama hari besok tuh dinamis banget ya Teh ya. Pokoknya Kayak kalau zaman dulu, zaman kita kuliah tuh seorang aktivis, udah ngerasa jago ngatur waktu antara kuliah dan organisasi. Itu semua tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mengatur waktu saat menjadi seorang ibu. iya betul, Karena anak tuh kayak kayak gak skill ketebak. kemarin tuh kemana gitu ya, hilang. Nah itu sih pokoknya kayaknya Perubahan bentuk juga Teh, perubahan bentuk tubuh ya. ya benar, ini juga perubahan bentuk tubuh juga ya. Kita kan juga ya pasca hamil dan menyusui itu nggak bohong lah ya, namanya perempuan yang pernah hamil itu pastilah ya ada perubahan di area perut. Mungkin ada sih sebagian kecil perempuan yang saat setelah melahirkan tetap bodinya oke, ada juga sih ya, seperti artis yang viral itu juga ya, keren banget sih emang ya bodinya habis lahiran bisa kayak gitu. Tapi kan perjuangan dia saat hamil juga kita nggak bisa anggap remeh kan, dan kita mampu nggak kayak gitu pas lagi hamil. Olahraga belum tentu. Nah ini terus berantakan. Boleh next teh Asmia bahas sedikit yang selanjutnya. Nah ini jadi karena kan apa ya, kalau pas prakteknya itu tuh cepet banget ya, maksudnya nggak ada waktu untuk kita menghayati gitu ya, saking jedut gitu ya. Kita nikah, tahu maksudnya nikah terus jadi itu cepet banget prosesnya, jadi kita tuh belum selesai, apalagi yang pernikahannya nggak pacaran, yang pakai ta'aruf itu ya, itu kan juga ibaratnya belum sempat mengenal terlalu lama. Terus dia tuh dikasih rezeki cepet sama Allah gitu, baru udah hamil, itu tuh bener-bener Belum sebulan udah positif ya Teh. belum sebulan udah positif itu lebih Kayak hebat bingung. lagi. Saya pribadi aja, saya itu baru hamil itu 6 bulan. Nah 6 bulan aja jadi saya dan suami itu masih ngerasa kurang gitu kenalannya, dulu taruh kan, tapi ngerasa kurang gitu, apa sih 6 bulan belum kenal apa-apa kayaknya gitu. Jadi udah Maya belum kenal banget sama pasangan gitu ya, baru juga kenal, dan nggak menjamin juga sih yang udah pacaran juga udah kenal ya, mungkin sama-sama kaget juga ya. Terus ditambah yang ini yang baru langsung dikasih hamil ya, langsung cepet banget. Perubahan dalam badannya itu kan juga membawa sesuatu gitu ya. Jadilah itu stresor lagi gitu. Wah itu bertubi-tubi lah kalau saya tuh bilangnya. Jadi bener-bener stresornya tuh banyak banget. Jadi emang kenapa akhirnya seorang ibu itu kalau dia berhasil lewat dari fase krisis itu, dia bisa jadi seorang ibu yang bijaksana, ibu yang kok kayaknya adem ya dilihatnya, karena emang dia sudah melewati pergulatan itu gitu ya. Pergulatan yang banget membutuhkan seluruh skill dia dan seluruh
emosi dan keahlian dia pokoknya dibutuhkan di situ. Nah di sini, jadi ini mungkin di sini ada peserta yang juga lebih paham ya, mungkin ada dokter lebih ngerti masalah hormonal. Saya di sini hanya sedikit, nanti boleh ditambahkan pada yang menambahkan. Jadi selama kehamilan itu sendiri, nah kehamilan itu sendiri itu kan juga luar biasa ya. Maksudnya ada faktor yang kita nggak bisa kendalikan gitu ya. Ada yang memang kita bisa kendalikan, ada yang tidak. Hormonal itu tuh udah kita nggak bisa atur kan, kadang-kadang bisa tapi hanya bisa dikendalikan gitu, nggak bisa kita ngilangin semua, hilang minum obat hilang gitu, nggak bisa gitu kan ya. Memang ada yang kita harus apa ya, kalau saya tuh bilangnya memang ada yang memang kita harus struggle dengan itu gitu ya, harus terima gitu, adaptasi. Nah kemudian persalinan menyusui, nah ini udah Maya, saat kita melahirkan itu kan hormonal juga ngaruh ya, saat kita melahirkan itu hormonalnya itu ada perubahan, estrogen itu menurun ya, terus prolaktin itu mulai meningkat ya kalau nggak salah, untuk kebutuhan ASI kan soalnya. Nah di mana itu tuh mempengaruhi ke endorfin, jadi memang saat kita bersalin itu memang harus secara hormonal itu tuh lebih sensitif. Secara hormonal itu ya, bukan secara kamu orangnya baper gitu, bukan, karena memang secara hormonal perempuan baru melahirkan itu sedang mengalami banyak penurunan hormon gitu ya, termasuk isi estrogen, endorfin ini gitu, mereka sedang turun. Sedangkan prolaktin itu meningkat. Prolaktin itu apa ya, itu tuh membuat ASI banyak, tapi juga membuat kita tuh cepat lelah gitu, karena kan memang sedang tidak ada pasokan hormon endorfinnya gitu ya, berkurang lah gitu, apalagi baru lahir banget. Belum kita dihadapkan pada peran yang benar-benar kita kaget banget ya, pokoknya bayi kan, kalau kita ngeliat ibu-ibu kita tuh ya, nyusuin bayi tuh kayak gampang gitu ya. Tinggal buka, masukin, sudah selesai, keluar itu asinya gitu. Pas ngalamin sendiri itu tuh nggak semudah itu ya. Belum sakit ya. Belum nyusui sakit lecetnya ya, lecet ya. Semua ibu baru pasti merasakan lecet sih, kalau menurut betul. saya. Ada yang rasain lecet ya? Ada nggak yang nggak lecet? Soalnya aku pribadi lecet sih, sama sakit banget sampai kok gini banget sih gitu, perlu cuma menyusulin kok ibu kok dulu mama kayak gampang-gampang aja sih. Kirain nyusuin tinggal nempelin doang ya teh. Gitu, nggak kepikir sesulit itu. Udah baca teori, tahu kan teorinya, mulut harus diginiin, posisi harus diginiin, pokoknya udah tahu lah secara teori. Tapi pas prakteknya itu bayinya menggeliat lah, terus belum waktu pas dulu aku itu kuning teh Hani. Jadi kalau bayi kuning itu kan emang cenderungnya tidur ya teh, susah banget untuk nyusu. Jadi susah gitu ya, boro-boro dia langsung nempel gitu. Ngebangun itu susah gitu. Jadi banyak banget udah Maya. Kalau yang sesar kan masih sakit ya biasanya. Udah Maya sakit juga segala macam. Jadi emang benar-benar perubahan fisik dan mental dan tanggung jawab itu benar-benar drastis. Nah, kenapa sih? Aku juga pernah dengar teh, katanya ada penelitian hampir 80% ibu tuh mengalami baby blues teh. Tinggi banget ya. Jadi baby blues yang tidak tertangani itu bahkan nanti bisa beralih jadi PPD ya, postpartum depression. Makanya sampai ada ibu tega ngebunuh anaknya karena memang terjadi ketidakstabilan hormonal ya teh ya, yang menyebabkan kadang situasi dan perasaan kita tuh jadi lebih sensitif, lebih ngerasa nggak berdaya, mungkin karena tadi ya sebenarnya faktor hormonal yang ada di dalam tubuh kita lah yang menyebabkan perasaan-perasaan itu muncul ya teh ya. Kalau dulu pengalaman aku teh, aku pikir 9 bulan mengandung anak, ketika anak lahir bakalan langsung sayang gitu, atau langsung sayang gitu ya, pertama selesai, atau aku langsung sayang gitu sama anak. Ternyata setelah melahirkan tuh justru perjuangan yang bisa bilang melelahkan dan berat itu dimulai. Terus begitu ternyata waktu ngelihat anak tuh nggak langsung sayang ya teh ya. Kalau pengalaman aku tuh kayak ini siapa gitu. Kayak kok tiba-tiba dia ada. Ternyata ada loh perasaan-perasaan kayak gitu. Lucu ya, kita mikir ternyata dia ada sih. Iya betul. Dikirain bakal langsung yang sayang gimana, ternyata enggak loh. Luar biasa ya, perjuangan ibu tuh di awal beradaptasi dengan segala sikon tubuh dan situasi itu luar biasa loh. Iya benar teh, benar banget nih. Ini juga ada yang, ya boleh ya teh komentar di chat. Ini ada yang baru lahiran udah dibilang, itu doang ngambek gitu, sakit ya teh, udah punya sakit fisik.
Iya. sakit hati. Hmm, Wah, luar biasa. Tapi bagi yang belum menikah jangan jadi horor ya. ya. Ini sisi sebelah sininya aja, tapi sisi sebelah sana yang bahagia juga banyak.